Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, roket. Roket merupakan sebuah perangkat atau kendaraan dengan sistem peluncuran yang dirancang menggunakan prinsip hukum ketiga Newton yang menyatakan setiap ada aksi akan menghasilkan reaksi. Propulsi, penggerak roket memanfaatkan aksi pembakaran bahan bakar hingga menghasilkan gas api plasma bertekanan tinggi yang akan dikeluarkan dari nozzle buang hingga menciptakan reaksi yang akan menggerakkan atau mengakselerasikan roket. Ya, apa Anda pernah bertanya, apa ya beda roket dengan mesin jet? Dan tahukah Anda, pada dasarnya mesin jet dan roket beroperasi menggunakan prinsip hukum fisika yang sama, karena keduanya juga menggunakan prinsip aksi dan reaksi dengan mengeluarkan proses pembakaran dari belakang. Keduanya menggunakan momentum yang sama untuk menghasilkan reaksi. Bedanya hanya proses dalam sistem pembakaran mesin. Jika mesin jet umumnya memanfaatkan atau mengambil udara sekitar untuk dikompresi dan dibakar dengan bahan bakar hingga menghasilkan gas panas bertekanan keluar dari nozzle, sedang roket tidak menggunakan udara sekitar. Roket melakukan proses pembakaran dengan bantuan oksigen atau udara yang sudah di bawah dalam tangki bahan bakarnya. Roket akan mencampur bahan oksidator dengan bahan bakar lain seperti hidrogen, hidrazin, kerosin, dan lain-lain. Belum hasil proses pembakaran dikeluarkan dari nozzle. Di abad ke-21, pengaplikasian sistem propulsi roket telah digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari sarana pengangkut hulu ledak seperti rudal misil atau ICBM. Juga roket pengangkut ke luar angkasa yang umumnya diluncurkan untuk membawa perangkat-perangkat keluar orbit bumi, seperti satelit, astronot, atau bahkan pesawat luar angkasa. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang bagaimana cara roket-roket bisa terbang ke luar angkasa, melainkan tentang sebuah sistem teknologi mesin nozzle generasi terbaru atau mesin knalpot pendorong pada roket, yakni aerospike engine, yang bentuk dan konsepnya berbeda dengan nozzle engine pada umumnya. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Nozzle mesin roket. Nozzle merupakan bagian roket yang melekat pada mesin utama. Pada umumnya, nozzle berfungsi untuk mengalirkan atau mengeluarkan fluida kerja pada roket. Bisa api, gas, air, atau udara. Mungkin bahasa sederhananya bisa kita sebut dengan knalpot roket. Nozzle roket bekerja dengan mengambil bahan bakar cair atau gas atau padat yang sebelumnya digabungkan dengan oksidator di ruang bahan bakar. Proses pembakaran bahan kimia akan dikeluarkan dari nozzle menjadi energi kinetik untuk propulsi dorong. Aksi fluida bertekanan yang keluar dari nozzle akan menghasilkan reaksi yang akan mendorong roket. Konsep dan desain nozzle sangat berpengaruh terhadap kinerja roket. Asal Anda tahu, nozzle yang paling umum digunakan adalah nozzle de Naval atau nozzle convergent divergent yang sangat mirip dengan bentuk lonceng. Nozzle de Naval berbentuk unik dengan tenggorokan menyempit di bagian tengah yang merupakan pengaplikasian dari efek hukum Venturi, di mana aliran fluida yang melewati celah dengan gaya Venturi gerakannya dapat dipercepat. Lorong menyempit Venturi ini membuat aliran api yang dihasilkan lebih bertekanan hingga dapat mendorong roket dengan kuat. Dan umumnya jenis nozzle de Naval atau lonceng menggunakan beberapa tahapan untuk peluncuran ke luar angkasa, karena diketahui jenis nozzle de Naval hanya dapat bekerja secara optimal pada tekanan tertentu sampai pada batas tertentu, mulai dari tekanan atmosfer atau bar hingga mendekati ruang hampa udara. Tapi setelah keluar menuju orbit, bentuk nozzle lonceng sangat tidak efisien. Karena itulah, umumnya badan nozzle akan dilepas dan dilanjutkan menggunakan tahapan selanjutnya. Tapi diketahui, selain konsep de Naval ada jenis nozzle lain yang cukup revolusioner yang disebut dengan nozzle aerospike atau mesin aerospike yang jauh lebih stabil terhadap tekanan udara, bahkan hingga di ruang hampa. Jenis nozzle ini mampu berakselerasi hingga ke kecepatan hypersonic dengan waktu yang cukup singkat, dan secara efektif mampu mempertahankan akselerasi hingga keluar orbit bumi atau keluar angkasa. Karena itu, jenis konsep nozzle ini sangat cocok untuk digunakan pada roket SSTO atau single stage to orbit, yakni konsep peluncuran dengan satu tahapan. Roket yang menggunakan aerospike tak perlu membawa mesin beberapa tahap, berbeda dengan konsep nozzle de Naval. Jika
Nozzle Denaval tersusun dari sistem konvergen di bagian atas, kemudian melalui lorong menyempit untuk efek Venturi sebelum dikeluarkan dalam sistem divergen. Tapi sistem aerospec sangat berbeda. Alih-alih mengeluarkan reaksi pembakaran dari celah menyempit di tengah lonceng, mesin aerospec justru menembakkan api pembakaran keluar tonjolan yang berbentuk lancip seperti paku atau disebut dengan nozzle linear aerospec. Ya, umumnya roket yang menggunakan aerospec berbahan bakar hidrogen peroksida. Cara kerjanya adalah ketika roket dinyalakan, kemudian hidrogen peroksida padat dari tangki akan memasuki saluran kepala injeksi yang di dalamnya dilengkapi dengan disk semburan tekanan. Disk tersebut akan memecah hidrogen peroksida padat yang kemudian akan disemburkan ke alas katalis reaktan yang diletakkan di dasar bagian lancip atau paku atau spek di dasar roket. Dalam katalis reaktan terdapat unsur kimia pengoksidasi, umumnya adalah hidrokarbon. Ketika hidrogen peroksida disemburkan ke bawah di ujung lancip, hidrogen peroksida akan bereaksi dengan katalis pengoksidasi atau hidrokarbon tersebut. Hasil reaksi tersebut akan membentuk uap dan gas. Ya, disinilah letak perbedaan nozzle lonceng dan aerospec. Jika nozzle lonceng menggabungkan bahan bakar oksidator dan hidrogen di bagian atas mesin, aerospec mereaksikan bahan bakar hidrogen peroksida di dasar ujung lancip. Di sini, gas dan uap air bertekanan bersuhu lebih dari 250 derajat Celcius yang terbentuk akan naik dan akan memasuki ruang di samping. Ruang samping tersebut berperilaku layaknya nozzle divergen dan konvergen. Di sana proses pembakaran divergen terjadi. Gas-gas yang terbakar dengan kecepatan hypersonik kemudian dikeluarkan melalui nozzle-nozzle kecil di samping permukaan lancip. Ya, bentuk semburan terarah seperti ini sangatlah efektif jika melaju di ruang hampa udara daripada bentuk semburan menyebar seperti pada nozzle Denaval. Tapi meski begitu, faktanya hingga kini jenis Denaval nozzle masih umum digunakan karena jauh lebih murah. Sedang jenis aerospec memerlukan bahan-bahan khusus yang lebih mahal karena nozzle aerospec sangat mudah panas, yang artinya harus menggunakan bahan-bahan tahan panas seperti wolfram dan bahan-bahan tanah jarang lainnya. Ya, sistem pendinginan aerospec juga harus dirancang lebih besar daripada nozzle biasa. Dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang aerospec engine. Profesor Kardus dari Arca Space Corporation, sebuah perusahaan antariksa Rumania pengembang aerospec, mengabarkan